Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Bahkan terlebih kita bersuka cita bahwa Tuhan hari ini memberikan kemenangan kepada kita melalui kebangkitan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini. Saudara, kita bersyukur bahwa anak Allah telah menyelamatkan kita. Dia hidup dan memberikan jaminan kepada kita bahwa hari esok masih ada untuk kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Kita menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur kita. Kita katakan pujian kita, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Mari kita berangkat tangan kita untuk bertepuk tangan. Kita katakan pujian ini, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Tuhan, saudara, pujian kita mengatakan bahwa hidup kita menjadi berarti karena Kristus telah bangkit dan membawa kemenangan bagi kita. Saudara, hari ini sebelum kita lebih jauh lagi dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita. Kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, yang telah mati untuk menyelamatkan kita.
Dia telah mati untuk menebus kita. Dan hari ini kita memperingati akan kebangkitannya yang membawa kemenangan bagi kita. Mari kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Nya begitu besar bagi kita. Dia memberikan hidupnya, Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Bahkan Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Oleh karena itu layaklah segala pujian, segala hormat, segala sembah kita berikan kepada Dia, Allah yang telah menyelamatkan kita. Dalam perenungan kita bersama-sama hari ini, mari kita katakan pujian kita. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwa. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita katakan pujian ini. Dia angkatku jadi anaknya dan beri damai dalam hidup. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga,
Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati kami kepadamu ya Tuhan. Membawa segala syukur, segala pujian, hormat, dan sembah kami, pengagungan kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memberikan kemenangan kepada kami pada hari ini melalui kebangkitan-Mu dari antara orang mati ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami sedang membawa hati dan hidup kami kepadamu. Kami mohon urapilah kami ya Tuhan, dan sertailah kami dalam ibadah kami hari ini. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas ya Tuhan. Tapi biarlah segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon pertolongan untuk ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai selesainya. Dirajaan atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali jemaat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita berkumpul di sini karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kuasa iblis telah dikalahkan, maut tidak ada kuasanya lagi, dan yang ada bahwa kita diselamatkan. Oleh karena itu mari kita terus puji Dia, mari kita terus agungkan namanya, karena Yesus telah hidup. Bersama-sama kita naikkan pujian kita, nyanyian kemenangan iman nomor 56, Yesus berbangkit. Di dalam kuburlah Tuhanku Yesus, dibaringkan senyap Tuhan Yesus. Habis berbangkitlah, kuasa iblis hilanglah segala, maut dan kubur tak berkuasa atasnya. Musuh manusia dialakannya, namanya pujilah, Tuhan Yesus hiduplah. Kubur terbukalah, Yesus bangkitlah, kuasanya maut senyap tak bersenang. Habis berbangkitlah, kuasa iblis hilanglah segala, maut dan kubur tak berkuasa atasnya. Musuh manusia dialakannya, namanya pujilah, Tuhan Yesus hiduplah. Puji nama Tuhan saudara. Pujian kita mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah mengalahkan maut, dan kita diselamatkan. Oleh karena itu mari kita terus puji Dia dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang hidup dalam hidup kita. Baik jemaat Tuhan yang kekasih, saya persilakan kita untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat hari ini, sekaligus menjadi doa syukur kita atas kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Ya Allah, Bapa kami dalam surga, Bapa yang mengasihi kami dan telah menebus kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan hari ini kami memperingati akan kebangkitan Yesus yang membawa kemenangan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Tuhan telah menolong dan memberkati, mengasihi kami, menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami yang berdosa ini, Tuhan tebus, Tuhan angkat kembali, dan kami menjadi orang-orang yang dibenarkan. Terima kasih untuk karya-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar ya Tuhan, bahwa sebenarnya kami tidak layak untuk menerima ini. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami sehingga menyatakan kasih-Mu kepada kami melalui penebusan-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur bersama dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau telah memberkati dan menolong mereka dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pendidikan anak-anak kami, bahkan dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada tentangan yang harus kami hadapi. Tapi kami bersyukur bahwa di dalam kesemuanya itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tapi Tuhan ada menopang dan memelihara kehidupan kami bersama-sama. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga bersyukur kepada-Mu, bahwa kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah ya Tuhan. Sekalipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi sukacita kami untuk menghadap Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap hadir di dalam rumah kami masing-masing. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, mendoakan pekerjaan umat-Mu, mari Engkau berkati mereka. Biarlah mereka boleh berhasil dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun usaha yang mereka kelola ya Tuhan, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati sehingga mereka boleh melewati semuanya dengan baik dan berhasil merasakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan dalam rumah tangga umat-Mu, berikanlah keharmonisan, berikanlah damai sejahtera, berikanlah kasih-Mu dalam rumah tangga mereka, sehingga dalam rumah tangga mereka senantiasa menjadi saksi Tuhan, mereka senantiasa mempraktekkan kasih Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, rumah tangga umat-Mu menjadi rumah tangga yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati peran mereka sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Biarlah mereka boleh menjalankan dengan baik ya Tuhan. Dan kami berdoa kepada-Mu pada hari ini, Tuhan kiranya Engkau memberkati juga anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka, dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Hari ini juga ya Tuhan, mereka masih harus belajar dari rumah. Tapi kami berdoa biarlah itu tidak mengurangi ketekunan mereka untuk belajar, sehingga mereka boleh belajar dengan baik dan mereka boleh mencapai apa yang mereka cita-citakan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan pada hari ini, mendoakan jemaat-Mu dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Tuhan kiranya Engkau memberkati sehingga apapun yang mereka gumuli, apapun tantangan kehidupan yang sedang mereka hadapi, biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan mereka dimampukan untuk melewati semuanya itu. Tak lupa kami mendoakan ya Tuhan untuk keluarga kami, Ibu Sri Rati Budiarso, yang saat ini ya Tuhan bersama dengan suami sedang ada di Makassar. Terima kasih, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong perjalanan mereka dari Kupang ke Makassar. Mereka ke Makassar dalam rangka jika Tuhan berkenan akan bersalin di sana. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati sehingga hamba-Mu boleh ditolong oleh Tuhan, dan jika Tuhan berkenan boleh melahirkan dengan selamat di sana. Kami berdoa ya Tuhan, mendoakan kesehatan hamba-Mu, Tuhan kiranya lindungi sehingga sekalipun berjalan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini ya Tuhan, tapi biarlah kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melindungi hamba-Mu, dan biarlah dia boleh tetap sehat bersama dengan bayi yang akan dilahirkan nanti di Makassar. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, pelayanan kami di Gereja Baik Kupang, mari Engkau berkati sehingga pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, seluruh umat-Mu yang sudah ada
Berkati mereka, berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita, sehingga mereka boleh bersemangat dan terus menggunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan pada hari ini, mendoakan untuk program-program kami ke depan, secara khusus untuk program pengadaan tempat ibadah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya berkati dana yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan, sehingga semuanya boleh tersedia, dan kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah yang tetap boleh tercapai di dalam tahun ini ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, mendoakan untuk program-program yang lain yang sedang kami programkan di tahun 2020 ini. Mari Engkau berkati sehingga semuanya boleh berjalan dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Juga kami berdoa untuk pelayanan kami di tingkat sinode ya Tuhan. Mari Engkau berkati sehingga pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati pengurus sinode yang ada, biarlah mereka boleh menjalankan tanggung jawab dengan baik, dan pelayanan gereja Kibai di seluruh Indonesia ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati sehingga semuanya boleh berjalan secara khusus. Kondisi pelayanan kami hari ini di tengah-tengah wabah COVID-19 ini ya Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau berkati semangat seluruh umat-Mu ya Tuhan, boleh terus menyala-nyala, walaupun kami harus menyaksikan bahwa ada banyak saudara-saudara kami yang jatuh bangun karena wabah ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, doakan pemerintah kami, bangsa kami ya Tuhan. Engkau berkati pemerintah kami boleh menjalankan tanggung jawab dengan baik. Kondisi yang dihadapi oleh bangsa kami hari ini ya Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau berkati. Apapun keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Engkau berkati semua orang yang terlibat di dalam penanganan wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Baik itu tim dari pemerintah, gugus depan yang dibentuk baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maupun tim medis ya Tuhan yang menjadi garda terdepan. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita untuk melayani, bahkan jaga kesehatan mereka, lindungi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap semangat dan sehat dalam menjalankan tanggung jawab ini. Keluarga mereka ya Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau berkati. Ada di antara mereka yang harus terpisah dengan anak-anak, ada yang harus terpisah dengan pasangan mereka untuk sementara waktu karena tugas tanggung jawab ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau terus memberkati, sehingga wabah ini boleh cepat berlalu ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan semuanya keadaan boleh kembali membaik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, apapun rencana-Mu terhadap kami di tengah-tengah wabah ini ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk memahami semuanya itu. Kami mendoakan ya Tuhan untuk provinsi kami Nusa Tenggara Timur, kota kami, kota Kupang, mari Engkau berkati, sehingga provinsi dan kota ini boleh dilindungi oleh Tuhan, secara khusus dalam penanganan wabah ini juga ya Tuhan. Di NTT saat ini sudah ada 1 pasien positif, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga dan menolong kami semuanya. Bahkan saudara kami yang sudah terkena positif COVID-19, kami berdoa Tuhan Engkau berikan semangat kepada dia, berikan dia sukacita, dan biarlah jika Tuhan berkenan boleh memulihkan keadaannya ya Tuhan. Hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami. Mari Tuhan Engkau memberkati sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hari ini memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar ketika firman-Mu ditaburkan di tengah-tengah kami, mari Engkau berkati sehingga firman ini ya Tuhan boleh menjadi pedoman bagi kami. Mendoakan untuk saudara-saudara kami yang menolong kami dalam ibadah kami hari ini. Berkatilah mereka dalam masa muda, dalam pendidikan, bahkan dalam segala aktivitas hidup mereka masing-masing. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan pada hari ini, mendoakan seluruh kehidupan kami, pergumulan hidup jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, tolong dan berkati. Ini doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami datang pada dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Yesus bangkit bagi kita, memberikan sebuah pengharapan dalam kehidupan kita, menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kita, karena Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita membalasnya? Tentunya dengan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita akan bersama-sama bercermin kepada firman Tuhan itu, sehingga kita mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan, membuka pikiran kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini.
Kita bangkit berdiri dan kita menyatakan pujian. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan? Mari Bapak Ibu coba katakan di hadapan Tuhan, buka hatimu di hadapan. Dia adalah Allah yang setia dalam hidup. Mari kita agungkan Dia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur
Bapa, hari ini hati kami sedang siap diisi oleh kebenaran firman-Mu ya. Mari Engkau urapi pikiran kami, Engkau urapi hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau bagi kami. Karena hanya Engkau lah harapan kami, hanya Engkau lah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Dan hari ini, ketika Engkau memberikan kemenangan bagi kami melalui pengorbanan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, maka kami mau hidup dalam Engkau. Kami hidup menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami mau hidup dalam kehendak. Oleh karena itu kami mau bercermin kepada firman-Mu hari ini. Mari Tuhan berkati kami, sehingga kami mengerti, kami memahami apa yang Tuhan mau bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Baik, shalom. Pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan, Tuhan masih memberikan kita hidup untuk ada sampai hari ini. Dan terlebih kita bersyukur bahwa hari ini kita memperingati akan kebangkitan Yesus Kristus yang membawa kemenangan bagi kita saudara. Oleh karena itu, memperingati kebangkitan Yesus Kristus hari ini seakan membawa kita ada dalam sebuah perenungan hari ini. Kita akan melihat tentang pesan dari kebangkitan Yesus Kristus. Mungkin bertahun-tahun kita hidup sebagai orang Kristen, kita sudah banyak kali mendengar khotbah tentang kebangkitan. Kita sudah banyak kali mendengar khotbah tentang cerita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana Maria bersama dengan saudara-saudaranya pergi ke kubur Yesus, pintu kubur telah terbuka dan Yesus sudah tidak ada dalam kubur itu. Atau bagaimana dengan respon murid-murid. Tetapi hari ini saudara, saya ingin membawa kita dalam sebuah perenungan tentang apa pesan yang mungkin selama ini jarang kita dengar. Mungkin selama ini kita tidak mengetahuinya, kita membacanya, tapi kita tidak mengetahui bahwa ternyata itu adalah pesan daripada kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita membuka Alkitab kita, Markus pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Markus, saudara, pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan Alkitab kita dan saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Firman Tuhan berkata, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyahi Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara yang kekasih, pesan dari kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan jawaban dari harapan yang tersebar atau harapan yang disampaikan oleh Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Sebelum peristiwa penyaliban, Yesus sudah menyampaikan kepada para murid-murid bahwa anak manusia
Anak manusia akan menderita. Dan pada hari yang ketiga, dia akan bangkit kembali dari antara orang mati. Saudara, Yesus tidak mati selamanya. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan sebuah penegasan bahwa Yesus tidak mati selamanya. Tetapi sesuai dengan kebenaran firman-Nya, sesuai dengan apa yang telah disampaikannya, bahwa pada hari yang ketiga, dia akan bangkit kembali. Kebangkitan Yesus menjadi kabar sukacita bagi setiap orang yang menantikannya, saudara. Dan tak terkecuali kepada perempuan-perempuan yang disebutkan dalam pembacaan kita dalam ayat 1. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, serta Salome. Mereka pergi membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus, untuk meminyaki tubuh Yesus. Tetapi ketika mereka sampai di kubur, mereka mendapatkan kabar yang sebenarnya menjadi kabar sukacita bagi mereka. Tetapi karena ini merupakan hal yang baru, sehingga dikatakan bahwa mereka terkejut, saudara. Sebuah berita yang membuat mereka terkejut, tapi membawa kedahsyatan dalam kehidupan mereka. Mendengar kabar kebangkitan Yesus Kristus menimbulkan respon yang beragam di antara para murid. Ada yang merespon dengan kaget, ada yang merespon dengan ketakutan, ada pula yang merespon dengan sukacita. Tetapi ada juga yang merespon dengan ketidakpercayaan, seperti yang dilakukan oleh Thomas. Dan sebagian besar mereka merespon dengan penuh sukacita. Mengapa? Karena Yesus Kristus telah betul-betul bangkit sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya sebelumnya. Dan melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, saudara, kita akan melihat bahwa peristiwa ini bukan sekedar Kristus bangkit setelah ia mati, melainkan ada pesan penting yang ingin disampaikan melalui peristiwa ini untuk semua orang percaya bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus ada tugas atau ada tanggung jawab yang diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Pesan pertama yang kita akan lihat hari ini, saudara, kita akan melihat dalam ayat yang ke-6 pembacaan kita. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Pesan yang pertama dari kebangkitan Yesus Kristus ialah jangan takut. Jangan takut, saudara. Ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome pergi ke kubur Yesus pagi-pagi sekali. Rencana mereka ialah ingin meminyaki Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan dan perbincangan mereka ketika ada di perjalanan adalah siapa yang akan membukakan batu atau pintu kubur Yesus yang terbuat dari batu yang sangat besar. Sementara mereka hanya bertiga dan perempuan, saudara. Mana mungkin mereka bisa membuka pintu itu. Tetapi dikatakan bahwa ketika mereka sudah dekat, mereka menjumpai bahwa pintu kubur telah terbuka. Pintu kubur telah terbuka dan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu. Yesus telah bangkit. Mereka tidak menjumpai Yesus ada di sana. Tetapi kemudian mereka mendapati bahwa Allah menyampaikan pesan kepada mereka melalui seorang malaikat. Tentu apa yang dialami oleh Maria dan Salome pada hari itu, mereka diliputi oleh ketakutan. Mengapa? Karena sebenarnya kubur Yesus itu sedang dijaga. Dan tiba-tiba mayat Yesus tidak ada dalam kubur. Tentu ini merupakan sebuah pertanyaan yang besar bagi seluruh orang pada hari itu. Dan hari itu Yesus bangkit dan mereka tidak menjumpai Yesus dalam kubur itu. Tetapi ada pesan yang disampaikan oleh Allah melalui malaikatnya. Allah berpesan bahwa jangan takut.
Allah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka hari itu. Mereka sedang dirundung oleh ketakutan. Mereka sedang dirundung oleh kekhawatiran. Karena 3 hari sebelumnya, guru yang selama ini ada bersama-sama dengan mereka, orang yang selama ini melakukan banyak mujizat dengan mereka, mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada mereka, itu disalibkan, mati di atas kayu salib. Tentu mereka dalam ketakutan. Dan pesan Allah kepada mereka ketika kebangkitan Yesus Kristus adalah jangan takut. Ini menunjukkan bahwa Allah mau memberikan sebuah jaminan kepada kita, saudara, bahwa ketika Yesus Kristus telah bangkit, tidak ada yang perlu menjadi kekhawatiran kita, tidak ada yang perlu menjadi ketakutan kita. Karena Yesus sudah bangkit dan membawa jaminan kepastian kepada kita. Ini menjadi sebuah jawaban bagi ketakutan seluruh umat manusia. Ketakutan yang disebabkan oleh karena dosa. Ketakutan akan maut yang menjadi akibat daripada dosa. Tapi melalui kebangkitan Yesus Kristus, pesan ini sampai kepada kita hari ini, saudara, bahwa jangan takut, karena Yesus telah bangkit. Yesus telah mengalahkan segala ketakutan itu. Yesus telah mengalahkan maut yang menjadi ancaman atas segala dosa-dosa kita. Segala dosa kita telah ditimpahkan kepada Yesus, dan Yesus sudah mati menanggung dosa itu. Dan Dia bangkit membawa kemenangan bagi kita. Jadi kita tidak perlu takut, saudara. Kebangkitan Yesus menghalaukan segala ketakutan, segala rasa takut. Karena melalui kebangkitan Yesus, kita memiliki jaminan, kepastian akan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Sekalipun mungkin ada pergumulan yang kita hadapi di dunia ini, sekalipun mungkin ada tantangan yang harus kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, tapi melalui kebangkitan Yesus Kristus, Allah mau menyampaikan pesan bagi kita bahwa jangan takut, hadapi pergumulan itu, hadapi tantangan itu. Karena sebenarnya Yesus yang bangkit itu ada bersama-sama dengan kita, memberikan topangan, memberikan dorongan, kekuatan kepada kita. Itu adalah pesan yang pertama, saudara. Dan pesan yang kedua, bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus, ada pesan yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Di dalam ayat yang ke-7, bagian A, malaikat Tuhan menyelanjutkan perkataannya, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid dan kepada Petrus dan seterusnya. Perhatikan kata-kata ini, saudara. Tetapi sekarang pergilah. Saudara, melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, Allah ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kita, bahwa jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya berdiam diri. Jangan kita hanya tahu berdiam diri, tapi kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudara, ingat pesan pesan Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Saudara, Paulus berkata begini, tetapi kamu adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, bukan untuk berdiam diri, tetapi untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Saudara, kita diselamatkan oleh Allah. Dosa kita sudah ditanggung oleh Allah. Dan Yesus hari ini kita peringati kebangkitannya, membawa kemenangan bagi kita. Itu artinya apa, saudara? Kita telah diselamatkan, dosa kita telah dihapuskan, kita telah dibenarkan. Dan tugas kita adalah melakukan pekerjaan Allah. Itulah sebabnya dalam pesan ini, Allah menyampaikan kepada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, bahwa pergilah, sampaikanlah ini kepada mereka, sampaikanlah ini kepada para murid, dan sampaikanlah ini kepada orang lain.
Kata pergilah di sini bukan hanya mengandung arti pergi kepada para murid, tetapi kata pergilah di sini juga mengandung perintah bahwa jangan hanya berdiam diri, tetapi sampaikanlah berita ini kepada orang lain yang membutuhkan. Dan itu yang mereka lakukan, saudara. Ketika kita melihat ayat yang ke-8 bagian akhir, dikatakan di sini, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan para murid memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Allah memakai para murid, Allah memakai orang-orang yang ada pada waktu itu untuk menjadi saksi, pergi memberitakan kabar keselamatan kekal itu, dikatakan dari timur ke barat. Saudara, Tuhan memberikan perintah ini kepada kita. Hari ini, ketika kita sedang ada di dunia, ada banyak orang yang hanya mau berdiam diri, hanya mau diam dalam zona nyamannya. Sudahlah, saya jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Toh saya sudah diselamatkan, toh saya sudah ditanggung dosanya oleh Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan mau bahwa kita bekerja. Tuhan mau bahwa kita melakukan kehendak Tuhan, karena itulah tujuan kita diselamatkan. Tujuan kita diselamatkan bukan supaya kita berdiam diri, saudara, tapi tujuan kita diselamatkan, tujuan Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa kita dan bangkit hari ini, tujuannya adalah supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan kepada kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan hanya menjadi orang Kristen yang pasif. Jangan hanya menjadi orang Kristen KTP. Jangan hanya bangga ketika rajin ke gereja. Jangan hanya bangga ketika menyandang status sebagai orang Kristen. Tapi banggalah ketika engkau menjadi orang Kristen yang aktif. Banggalah ketika engkau menjadi orang Kristen yang betul-betul menggunakan hidupmu untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kita. Jangan hanya berdiam diri, saudara. Tuhan mau kita bekerja. Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi hari ini, saudara, ketika kita mengenang, ketika kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, yang membawa kemenangan bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, janganlah kita hanya menjadikan peringatan ini sebagai rutinitas. Janganlah kita menjadikan perayaan ini hanya karena sudah terdata atau sudah terjadwal dalam kalender gerejawi. Karena sudah setiap tahun dilaksanakan, sudah dibuatkan tanggal merah oleh pemerintah, maka kita harus melakukannya. Tetapi saudara, marilah kita memaknai perayaan Paskah ini dengan senantiasa mengingat pesan dari kebangkitan Kristus, bahwa jangan takut. Kehidupan kadang memang terlalu berat untuk kita lalui. Secara khusus dalam keadaan kondisi dunia kita hari ini sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Tapi satu pesan Tuhan bagi kita, jangan takut. Jangan takut, saudara. Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, memberikan jaminan ini kepada kita. Jangan takut. Tuhan ada menolong kita. Tuhan ada memimpin kita. Dan bagi saudara-saudaraku sekalian yang mungkin menjadi korban dari wabah ini, kamu sampaikan kepada saudara bahwa jangan takut. Ketika hari ini kita mengalami pergumulan karena wabah ini, Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk melewatinya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Khotbah saya beberapa minggu yang lalu, saya menyampaikan sebuah lirik lagu, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang biru untuk kita, tapi Tuhan selalu menjanjikan penyertaan-Nya buat kita. Jadi ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi seperti hari ini, ada penyertaan Tuhan,
bagi kita, saudara. Pesan yang kedua, bahwa jangan hanya menjadi orang Kristen yang berdiam diri, tapi pergilah. Pergilah. Sampaikanlah kabar sukacita ini. Jangan kamu hanya menikmati kabar ini sendirian, tapi sampaikanlah kabar sukacita ini kepada orang lain, supaya orang lain juga menikmatinya, saudara. Hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita ada dalam sebuah perenungan. Ketika Yesus Kristus telah mati untuk kita, menanggung segala dosa-dosa kita, membebaskan kita dari ikatan dosa kita, membenarkan kita, dan memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada kita. Dan hari ini Yesus bangkit membawa kemenangan bagi kita semua. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita buat untuk Tuhan? Apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan? Terkadang dalam hidup kita, saudara, kita hanya berpikir apa yang Tuhan sudah buat saya, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saya, berkat apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Tapi kadang kita lupa apa yang sudah kita buat untuk Tuhan. Terkadang pergumulan kehidupan membuat kita melupakan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah buat kita. Terkadang tantangan kehidupan membuat kita lupa akan segala sesuatu yang Tuhan sudah buat kepada kita. Tapi hari ini pesan firman Tuhan sampai kepada kita. Jangan takut. Oleh karena itu, saudara, mari kita coba renungkan bersama. Mungkin selama ini kita terlalu menuntut kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita hanya terlalu meminta apa yang Tuhan mau buat kita, apa yang Tuhan mau lakukan untuk kita. Mari minta ampun di hadapan Tuhan, saudara. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Di rumah kita masing-masing hari ini, saya mau mengajak kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk setiap yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Dan ketika hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berhenti menjadi orang-orang Kristen yang pasif, maka mari dalam hati kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, buka hatimu di hadapan Tuhan dan katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, saya mau pergi menjadi alat Tuhan selagi saya masih memiliki kesempatan. Saya mau menjadi orang-orang yang setia, menjadi alat Tuhan untuk menjadi saksi, memberitakan tentang kabar sukacita kebangkitan Yesus Kristus dimanapun Tuhan membawa saya. Saudara, saya mengajak kita untuk berdiri di tempat kita masing-masing, sambil kita terus merenungkan kasih Tuhan. Kita naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Terus sambil merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Dan buatlah komitmen di hadapan Tuhan bahwa saya mau setia sampai akhir. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Mari naikkan di hadapan Tuhan, saudara. Kau yang maha tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku. Mari katakan dengan sungguh, saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi pujian. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan hati jemaat-Mu ya Tuhan. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Kadang kami hanya berpikir bahwa apakah Tuhan mengasihi saya. Tapi kami lupa bahwa kami harus mengasihi Tuhan juga. Dan kadang kami menjadi sombong ya Tuhan. Telah kulihat kebaikan. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau betul-betul baik dalam hidup kami ya Tuhan. Cuman kadang kami yang tidak melihat kebaikan itu ya Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Mari katakan, telah kulihat. Saudara, katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Katakan ini sebagai ungkapan iman kita, menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan sudah baik bagi kita, dan kita mau berjuang sampai akhirnya nanti Tuhan mendapati kita, kalau kita tetap setia di hadapan Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan, Engkau melihat hati umat-Mu hari ini ya Tuhan. Hati dan pikiran mereka, hidup mereka sedang terbuka di hadapan. Biarlah pujian yang baru kami lantunkan bukan hanya keluar semata dari mulut kami, tapi biarlah pujian itu menjadi pengagungan kami dan menjadi komitmen kami ya Tuhan, bahwa kami mau setia sampai akhir. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami hanya menuntut apa yang kami mau bagi Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami hanya berdiam diri, kami menjadi orang Kristen yang pasif. Tapi biarlah ya Tuhan, mulai hari ini ketika firman Tuhan sampai bagi kami tidak akan berdiam diri lagi. Pergumulan tantangan dunia tidak akan membuat kami takut lagi, tapi kami akan hidup dengan penuh kekuatan dalam Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan kemanapun Tuhan membawa kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dalam masa muda kami,
dalam pergaulan kami. Kami mau menjadi saksi Tuhan. Kami mau menjadi saksi Kristus. Membawa berita kebangkitan itu kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Apapun komitmen yang diambil oleh jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing hari ini, hamba mau berdoa, teguhkan komitmen itu ya Tuhan. Dan tolong mereka untuk melakukan komitmen itu di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan topangan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih untuk kemenangan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk karya yang Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit membawa kemenangan bagi kami berdoa. Amin. Bersyukur hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita dalam menjalani kehidupan, menjadi kekuatan dan sekaligus menjadi pedoman bagi kita, menjadi tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan merespon kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengarkan, dan kita juga akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan nyanyikan pujian, nyanyian kemenangan iman nomor 146, pergilah ke seluruh dunia. Siapakah memberitakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilang, berjuang jiwa dengan kesejahteraan dan seterusnya. Siapakah mau memberitakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilang, berjuta jiwa di gengsi jahat. Jikalau Injil tadi dengarnya, pesanan Tuhan bunyinya, dapat diberi padaku, pergi ke seluruh dunia berikan Injil, aku ini pesertamu. Lihat di dunia pintu yang terbuka, adalah sekarang Yesus bangun dan serta. Lihat di dunia pintu yang terbuka, marilah sekarang Kristus bangun dan serta. Umat yang Tuhan yang seorang sejiwa, majulah dan kabarkan Injilnya. Pesanan Tuhan bunyinya, tak kuasa diberi padaku, pergi ke seluruh dunia berikan Injil, aku ini bersertamu. Pesanan Tuhan, pesanan Tuhan bunyinya, tak kuasa diberi padaku, pergi ke seluruh dunia berikan Injil, aku ini bersertamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan hari ini untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Bahkan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh mengambil bahagia dalam pelayanan melalui persembahan syukur kami ya Tuhan yang diberikan oleh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, menjadi berkah dalam pelayanan Tuhan, dan juga menjadi alat ya Tuhan yang dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan kami di Gereja Kipai Kupang. Kami berdoa seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang telah memberikan persembahan mereka, berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, dalam segala tanggung jawab mereka. Tuhan tolong dan berkati, biarlah berkat Tuhan senantiasa cukup untuk mereka pakai dalam hidup mereka setiap hari. Kami mengucap syukur ya Tuhan, membawa persembahan kami kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita akan kembali dalam aktivitas kehidupan kita. Mungkin di luar sana ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan kehidupan yang menanti perjalanan hidup kita. Tetapi satu yang kita harus yakin dan percaya, bahwa apapun topan yang kita hadapi, apapun badai yang kita hadapi, Tuhan akan selalu ada menjadi pelindung kita.
Yesus yang bangkit hari ini akan menjadi batu karang, tempat perlindungan kita, tempat kita datang membawa keluh kesah kita. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita angkat pujian ini dengan penuh ungkapan iman kita. Tuhanlah pelindung. Di badai topan dunia, Tuhanlah yang menjadi pelindung. Mari katakan dengan iman kita di hadapan Tuhan. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap. Ya Yesus gunung batu di dunia, Yesus gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon berkat-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati kami dalam setiap langkah hidup kami, memberkati kami setiap keluar masuk kami, memberkati setiap pekerjaan umat-Mu, memberkati rumah tangga mereka, bahkan memberkati setiap kami dalam segala aktivitas hidup kami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan memelihara hidup kami, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Selamat memperingati kebangkitan Yesus Kristus yang membawa kemenangan bagi kita. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom.